kita lanjut aja ya ke materinya minggu ini. Minggu ini, materinya nggak banyak sih, cuma nanti di akhir ada tugas individu. Jadi waktunya nanti kalau ada waktu kan ini kan cepet bakalannya, sekitar cepet lah. Nanti kalau ada waktu kalian bisa kerjakan materi dulu. Hari ini kita akan bahas, sebentar aku share screen dulu. Oke. Oke, kelihatan ya share screen-nya. Ini kita akan hari ini bahas problem 449. Nah, jadi di sini ada sebuah reaksi, dua reaksi yaitu CH4 tambah O2 menjadi HCHO tambah H2O. Lalu CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Lalu yang A ini disuruh membuat flowchart dan pelabelan, terus DOF dengan extent of reaction. Lalu dan berapa banyak variabel yang cari berapa variabel yang harus dihitung. Lalu ini yang B itu mencari extent of reaction-nya. Lalu untuk yang C fractional conversion metan. Itu jika diketahui fractional conversion-nya 0,9, yield-nya formaldehid 0,855, hitung molar composition pada reaktor, output dan selectivity. Nah, oke. Nah, jadi untuk problem 49 ini kan ada dua reaksi, yaitu CH4 menjadi HCHO tambah 2O, terus lalu menjadi ada reaksi kedua menjadi CO2 plus 2H2O. Pelabelannya itu kan di soal diketahui kalau ada asumsi basis 100 mol feet per second. Sehingga kita untuk air masuk itu 100 mol per second. Terus ini diketahui juga feed to the reactor equimolar, jadi 0,5 CH4 dan 0,5 O2 fraksinya. Lalu yang keluar itu ada CH4, O2, HCHO, H2O, dan CO2. Lalu kita cari DOF berdasarkan extent of reaction. Nah, untuk DOF-nya sendiri, untuk kita bisa lihat di filter ya. Di filter itu ada DOF untuk yang pakai extent of reaction, neraca atom, maupun neraca molekul. Nah, kalau misalnya kita pakai neraca extent of reaction, itu DOF-nya kayak gini. Ada anon 5, ini udah ada, N1, N2, N3, N4, N5. Lalu ada 2 extent of reaction atau 2 reaksi. Lalu equation-nya atau independent electric species-nya itu ada 5 ya dari spesiesnya. Lalu nggak ada relasi lain. Electric species. Nah, lalu kita mencari extent of reaction-nya dulu berarti ini. Nah, untuk rumus extent of reaction-nya seperti minggu lalu dan ketahui bahwa Ni sama dengan N0 tambah sigma dari koefisiennya atau V, I, kalikan extent of reaction dari I. Nah, kalau produk, maka tandanya itu positif. Kalau minus atau negatif itu reaktan. Nah, untuk N1, ini kan berarti CH4. Nah, berarti N0 kan ada yang masuk nih. Baik, ada yang masuk 0, yang N0-nya 100 kalikan 0,5 N0. Itu untuk N0 dari CH4. Dikurangi, karena dia reaktan, dikurangi extent of reaction dari 1 dan dari reaksi 2, extent of reaction dari reaksi 2. Sehingga persamaannya adalah seperti ini. Yang 50 kurangi si 1 kurangi si 2. Nah,
Untuk N2 itu yang masuk kan juga ada, yaitu 100 kali 0,5. Jadi langsung 50 dikurangi yang ini external fraction pertama, lalu nah kenapa kok 2? Kan koefisiennya ada 2 untuk O2, maka 2 external fraction yang kedua. Jadi ini untuk N2. Untuk N3, nah N3 ini sama dengan external fraction pertama. Karena dia hanya di reaksi yang pertama. Lalu untuk N4 itu N4 sama dengan external fraction dari pertama tambah 2 external fraction dari yang kedua. Yaitu kan dia H2O kan, maka dari yang Si1 dikalikan 2 Si2. Lalu untuk N5 itu sama dengan Si2 atau external fraction 2. Karena kan CO2, maka langsung aja N5 sama dengan external fraction 2. Nah, untuk yang C, jika diketahui fractional coefficient dari CH4 adalah 0,9 dan yield dari HCHO adalah 0,855, maka kita bisa hitung dari N1, N2, N3, N4, N5 itu. Nah, fractional conversion-nya kan berarti 0,9 sama dengan 50 kurangi N1 per 50. Jadi mol mula-mula dikurangi mol akhir per mol mula-mula menjadi N1-nya adalah 5 mol CH4 per second. Itu untuk mencari N1 dari data konversi itu. Lalu yield-nya itu N3 per 50 sama dengan 0,855. Maka tahu N3-nya adalah 42,75 mol HCHO per second. Itu untuk yield. Nah, kalau N3 tahu, maka N1 juga maka nanti C-nya juga tahu dari N1 dan N3 tadi. Kita langsung cari ke C-nya karena N3 tadi sama dengan C1, maka C1-nya adalah 42,75. Lalu dimasukkan ke persamaan untuk N1 yaitu N50 dikurangi C1 kurangi C2, maka ketemu C2-nya adalah 2,25. Nah, udah ketemu C1 dan C2-nya, maka kita bisa nyari N2, lalu N5, dan N4. N2-nya dapat dari 50 kurangi C1 kurangi 2 C2, dimasukkan, sehingga ketemu N2-nya 2,75. Lalu untuk N4 sama dengan C1 tambah 2 C2, maka N4-nya adalah 47,25. Lalu N5 itu sama dengan C2, maka N5-nya adalah 2,25. Nah, lalu yang terakhir, mencari selectivity. Selectivity di sini sudah diketahui kalau selectivity-nya itu dari formaldehyde production terhadap karbon dioksida production. Nah, berarti N3 per N5, maka 42,75 per 2,25 sama dengan 19 mol HCHO per mol CO2. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada nih. Oke. Ini sepertinya juga masih mudah untuk problem 449. Nah, untuk selanjutnya, ini kan minggu lalu sebenarnya aku udah bahas tuh kuisnya. Cuma untuk yang nomor D, ternyata itu ada sedikit kesalahan di soalnya. Kan di soal itu disebutkan kondisi kan jika nggak ada recycle, itu tentukan kebutuhan dari ionic liquidnya jika diinginkan fraksi dan laju alir yang sama kan. Nah, ternyata tuh bukan laju alir sama, tapi hanya fraksinya yang sama. Sehingga ada sedikit kesalahan di soalnya. Sehingga kalau begitu, maka harus nyari
semuanya dari awal. Nah, jadi kayak gini harusnya. Jadi, M2-nya ini tetap nggak tahu, dan M3-nya juga tetap nggak tahu. Meskipun di soal B dan C itu udah tahu M2 dan M3. Jadi kita harus cari dari awal lagi, kebutuhan ionic liquid-nya tuh berapa. Nah, jadi dari relasi lain itu dapat basis kan, M1-nya 100 kilogram per jam, lalu di sini antara laju etanol dan ionic liquid-nya 37 ini tetap ya. Lalu kita melakukan analisa BOF lagi, ya. Nah, BOF-nya sama, mirip lah ya, harusnya mirip dengan yang sebelumnya. Lalu kita hitung lagi dari awal. Macam pada ekstraktor, ini ketemu persamaan 1, persamaan 2, yaitu dari neraca heksana, itu ketemu 0,916 M1 sama dengan 0,9777 M2 tambah 0,1209 M3. Itu kita simpen, lalu neraca etanol sama juga 0,2084 M1 sama dengan 0,01115 M2 tambah 0,3757 M3. Ini kita simpen untuk persamaan 2. Lalu baca dari latar ionik liquidnya sendiri, yaitu M0 sama dengan 0,0115 M2 tambah 0,5034 M3. Nah, dari sini kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ketemu M2-nya adalah 74,382 kilogram per jam. Karena kan di sini M1-nya tahu kan. Sehingga tinggal 2 variabel yang unknown sehingga kita bisa eliminasi substitusi. Nah, ketemu M2 maka kita bisa nyari M3. M3-nya adalah 53,234 kilogram per jam. Nah, M0-nya maka tahu bahwa tinggal dimasukkan aja ke persamaan 3, karena M2, M3 tahu, maka ketemunya adalah 27,627 kg per jam. Ya ini harusnya jawab soal dan jawabannya benar harusnya seperti ini, cuma karena ada kesalahan nanti kita akan pertimbangkan lagi kok penilaian, jadi nggak salah juga untuk yang kalian jawab yang M2-nya langsung ada itu nggak salah juga, jadi kita juga pertimbangkan untuk penilaiannya. Cuma kita hanya kasih tahu kalau di sini ada yang benar itu adalah ini gitu. Semestinya maksud soalnya ada seperti ini, cuma ada kesalahan sedikit. Sebenarnya lajunya tuh nggak usah ditulis gitu. Jadi harusnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini hanya tambahan aja. Kalau pada reason overall itu MI5 berapa, ME5-nya berapa, ini hanya tambahan saja. Karena kan sebenarnya yang cari adalah M0, kebutuhan kan ionic liquid-nya saja. Nah, berarti dari segi green engineering, maka di sini kita perlu beli lagi kan ionic liquid-nya. Jadi perlu biaya untuk beli, lalu perlu pengolahan dari yang produk bawahnya ini, pengolahan lagi dari ME5 sama MI5. Jadi kayak lebih dari segi cost itu lebih tinggi gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, belum ada ya. Jadi kalian tenang aja, dari segi penilaian nanti kita juga lihat kok untuk gitu. Jadi kita akan pertimbangkan juga.
Oke, makanya, untuk minggu lalu karena aku belum share karena ada sedikit di pembahasan di kuisnya ini. Oke, kalau nggak ada, ini kan masih ada waktu banyak nih, ya. Jadi gini pengumumannya, akan ada tugas, tapi ini bukan tugas per kelompok lagi, ya, ini tugas individu. Oke, jadi untuk yang 450 dan 451, perhatikan untuk 450 dan 451. Untuk yang Halaman berapa nih? 450 kenapa? Halaman berapa tugasnya? Problem 450, 451, tapi bentar aku belum selesai. Di Jadi semester 9. untuk untuk yang presensi ganjil, silakan kerja 450, untuk presensi genap, silakan kerja 451, gitu. Oke, sorry keputus, gimana? Ada yang tanya tadi ya? Sorry. Absen, untuk absen. Mungkin kalian bisa lihat di pembagian kelompok itu ya. Nah, pembagian kelompok kan di sebelah samping paling yang sebelah samping kan ada angka 1, 2, 3, sampai 25 kan. Nah, itu merupakan nomor absen kalian, gitu. Mungkin aku share screen saja ya. Nah, kalau kalian ingin tahu kalian absen ganjil apa genap, nah di sini tuh, di bagian sini tuh ini merupakan nomor absen kalian. Ini. Jadi kalian bisa lihat di situ. Gitu. Nih, ganjil itu 451 ya tadi. 450. Genap 451. 450. Problem toh ya? Problem, betul. Berarti yang halaman 174. Oh, aku nggak ingat halamannya. Iya kan. Oke. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalau kalian yang pengen tahu, kalian bisa lihat di sini untuk yang ganjil 450, yang genap 451. Tolong diinfokan ke teman-temannya kalian juga ya. Nah, ini maksimal
karena ini kan nanti kalian silahkan kerjakan, eee, tugasnya ini, nanti maksimal hari Senin ya, aku tunggu, nanti aku kasih link-nya untuk untuk pengumpulannya. Karena kan ini juga cepet kan, jadi kalian bisa gunakan waktunya untuk ngerjain ini tugasnya, lalu aku tunggu maksimal Senin ngumpulin tugasnya, gitu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada ya, berarti responsnya sampai sini dulu. Kalian boleh kerjakan tugasnya ini ya sambil karena ini kan juga masih dalam waktu responsi, jadi kalian bisa kerjakan, dan kalian juga bisa mempersiapkan untuk UTS-nya kalian. Oke, kalau gitu Bahan UTS apa nih? thank you. Kenapa? Bahan UTS-nya. Oh, buat UTS-nya ya? Ya harusnya sih nggak tahu, aku nggak dibilangin sama Bulani untuk spesifiknya gimana ya, mungkin mungkin dari yang awal yang punya Bulani itu, yang entah yang mungkin bed atau gimana, sama yang punya Bu Puspita yang ini mungkin ya, yang ada reaksi-reaksi, tapi nggak tahu juga sih, aku nggak dibilangin spesifiknya gimana. Jadinya pelajari aja, gitu. Oke, thank you kalau gitu udah join dan good luck untuk UTS-nya. Oke, terima kasih. Oke, yuk, thank you. Iya.